Saudara-saudara, di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami dan telah memberi kami kembali kekuatan dan kesehatan yang baik. Saatnya kami akan kembali mendengar firman Tuhan. Tuhan, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu dikala kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami akan menghayatinya melalui kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan firman-Mu akan menjadi pelita dalam hidup kami. Kami semakin kuat dalam melangkah dan menjalani hari-hari kami ke depan. Sebab firman-Mu akan tetap menjadi suluh yang menerangi perjalanan hidup kami dimanapun kami berada. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam kitab Rut, pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang demikian, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang kau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia menebus engkau, baiklah, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, selamat malam dan shalom. Kisah Rut memang cukup menarik kalau kita mau simak dari pembacaan hari Minggu sampai pada malam hari ini. Mengapa saya katakan menarik? Karena dalam tradisi Yahudi, Rut mungkin tidak masuk bagian
Dia bukan orang Yahudi, dia suku bangsa Moab, kawin dengan salah seorang anak Naomi. Lalu kemudian setelah meninggal suaminya, bersama Naomi pulang kampung, pulang ke Bethlehem lagi. Tantangan yang dihadapi Rut adalah dia pasti akan ditolak. Nah, saudara-saudara, ternyata kisah ini menarik. Rut dibawa naungan Naomi, mertuanya, terus diajak untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat Yahudi. Dan dia dipertemukan dengan keluarga besar Rut. Salah satunya adalah Boas. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita baca tadi dalam pembacaan kita bagaimana Naomi membimbing Rut untuk bisa diperkenalkan dengan Boas. Ya, ini yang saya katakan tadi dari awal renungan ini. Kisah ini sangat menarik. Mengapa Naomi berusaha mempertemukan Rut dengan Boas yang nantinya akan menebus? Kalau kita baca tadi pada ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, atau ayatnya yang ke-9. Siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayamu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kisah Rut ini, Rut bekerja di salah satu ladang kepunyaan Boas dari keluarga Naomi. Dan kita tahu bagaimana Boas juga sangat menghormati Rut sebagai seorang perempuan. Ayat 11 dia katakan begitu. Ya. Dia katakan demikian. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang yang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudara-saudara, kalau kita mau simak tadi, memang sungguh aneh. Mengapa? Karena Rut masuk ke dalam kamarnya Boas. Dan itu yang mungkin dari tatanan masyarakat pada waktu itu, atau mungkin sekarang juga bisa, bagaimana mungkin seorang perempuan masuk ke dalam kamar laki-laki dan seterusnya. Tapi di sini Boas menempatkan dirinya, lalu kemudian berusaha untuk melindungi Rut. Sebab kalau itu bisa terdengar oleh banyak orang, ini urusannya berbeda lagi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini begitu menarik, terus berjalan begitu indah. Boas memang dipilih Allah untuk kemudian melindungi Rut dalam hal ini. Kenapa? Sekali lagi, Rut bukan dari orang Yahudi, tetapi dari suku Moab. Dalam tradisi dan kebiasaan orang Yahudi, yang bangsa-bangsa di luar Yahudi dianggap sebagai bangsa yang sama sekali, dalam tanda petik, sebagai orang yang penyembah berhala. Di satu sisi, Rut bekerja sebagai seorang hamba di tempat Boas, karena itu Boas punya kewajiban melindungi. Bahkan rencananya kalau kita baca berikutnya, Boas justru menebus Rut. Dan kemudian kita baca pada bait-bait atau pada pasal berikutnya, Rut kemudian dijadikan istri Boas. Saudara-saudara, tema kita hari ini berbicara jangan nanti, lakukan sekarang. Apa maknanya buat kita? Kita bisa lihat, Rut tidak diam saja. Rut bukan seorang perempuan yang kemudian sifatnya pasif, hanya menunggu, tidak. Tapi Rut seorang perempuan yang juga mau bersama-sama dengan Naomi memperbaiki hidupnya. Bagaimana cara mengembalikan hidup atau memperbaiki hidupnya kalau bukan mulai bekerja dan terus melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Rut. Dan karena itu Rut tidak mau berlenggang kangkung, berleha-leha, duduk santai, makan tidur seperti saudara dan saya sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Bagaimana kita tidak jenuh? Karena kita cuma makan tidur terus. Lama-kelamaan kita punya badan makin lama makin gede. Gede, lalu berat, lalu kemudian apa yang terjadi?
Nah, saudara-saudara, Rut tidak mau begitu. Dia mau bekerja. Dia mau aktif. Dia tidak mau tunggu kata waktu, nanti, besok, dan seterusnya. Jangan nanti, lakukan sekarang. Itu tema kita. Nah, saudara-saudara, tema ini kita mau angkat dalam konteks kita dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita coba menghayati apa makna dari pelkesnya GPIB di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kadang-kadang kita mau melangkah, kita mau maju ke depan, kita takut. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan. Memang di dalam pemerintah sudah dianjurkan, kalau seandainya saudara dan saya kelak tanggal 5 Juli kita masuk dalam gereja, jangan kemudian kita berbondong-bondong masuk. Kita juga harus taat dan ikuti semua. Kenapa? Karena virus ini dia tidak dapat dilihat, dia tidak dapat juga kita raba dan seterusnya. Dan karena itu kita harus tetap ikut dalam protokol kesehatan. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri. Kita melakukan sekarang. Berarti kita mau bertahap, bukan langsung gitu. Rut lakukan semua secara bertahap demi tahap sampai akhirnya Boas mengawini Rut. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, kalau besok tanggal 5 kita masuk dengan cara bertahap, perlahan-lahan. Ini yang saya mau katakan. Jadi kita mau lakukan sekarang, tanggal 5 Juli, gereja dibuka. Secara perlahan-lahan saudara dan saya masuk pada pukul 10 dan pada pukul 5 sore. Dan semua dibatasi jumlahnya. Dan karena itu kita mau lakukan secara perlahan-lahan. Sampai nanti ketika situasi semuanya sudah mulai normal, saudara dan saya bisa masuk kembali. Tapi dengan sebuah pola hidup yang baru. Membiasakan tatanan hidup yang baru. Sama seperti Rut. Rut membiasakan pola dengan tatanan hidup yang baru. Ketika dia sudah berada di dalam masyarakat Yahudi. Mau tidak mau dia harus beradaptasi. Saudara dan saya juga harus siap beradaptasi dengan keadaan yang sekarang ini. Jangan kita bertanya, kenapa kita mesti dikasih jarak 1 meter? Ya, karena itu demi keselamatan orang di sekitar kita, demi keselamatan kita sendiri, dan juga demi kelangsungan ibadah kita. Sehingga dengan demikian saudara dan saya bisa tenang dalam beribadah. Nah, saudara-saudara, mari kita lakukan sekarang. Kita berpikir supaya kita bisa masuk dalam tatanan hidup yang baru. Kita bisa mengikuti semua protokol kesehatan. Suka atau tidak suka, saudara dan saya harus bisa melakukan semua itu. Arahan demi arahan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya apa? Saudara sehat, orang lain bisa selamat, saudara selamat, orang lain juga bisa sehat, dan seterusnya. Kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mari. Kalau Rut saja tidak berleha-leha, saudara dan saya juga siap. Tapi dengan catatan, kita lakukannya secara bertahap demi tahap. Nanti kita akan juga menikmati semuanya berkat Tuhan yang terindah. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan memampukan saudara untuk memasuki tatanan hidup yang baru. Amin.